Jumpa lagi sama Vera Cruz di Bau Sastra Tension Horror. Pada episode kali ini aku mau nyeritain kejadian beberapa hari lalu di mana aku melihat dua bola merah berapi-api di pematang sawah. Bola api itu adalah sosok Banaspati, dan Banaspati ini adalah setan yang digunakan untuk mengirim santet, dan Banaspati ini santet dengan level tertinggi. Oke, sebelum aku mulai ceritanya, ada baiknya buat teman-teman klik tombol merah tulisan subscribe di bawah, nyalain tombol notifikasinya, dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga nonton Tension Horror. Atau kalian juga bisa bantuin Tension dengan cara donasi lewat traktir.id dan sabera.co lewat link yang tersedia di kolom deskripsi. Oke, mari kita mulai ceritanya. Hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021, yang tepatnya itu terjadi beberapa hari lalu, jatuhnya ke malam Jumat Kliwon. Pada malam hari itu aku melihat dua bola api di tengah-tengah sawah. Iya beneran, di tengah sawah, dan aku sendirian ngelihat bola api itu, dan itu bikin aku shock banget. Jadi ceritanya, waktu siang itu aku dapat SMS dari abang kalau dia tuh minta tolong ke aku untuk kembaliin tripod yang aku bawa ke rumahnya. Rencananya sih aku harus kesana itu jam 8 malam. Cuman gara-gara aku ada aktivitas yang harus aku lakuin malam itu juga, akhirnya aku molor. Kira-kira tuh molornya 2 sampai 2,5 jam. Dan aku berangkat ke rumah abangku itu jam setengah 11 malam. Sewaktu berangkat ke lokasi kejadian, aku udah feeling buruk banget. Di hati tuh gak enak, kayak timbul rasa was-was, khawatir, curiga juga kalau bakal terjadi sesuatu. Karena apa ya, aku tuh orang yang percaya dengan intuisi, dengan kata hati. Apa yang hati katakan itu pasti aku ikutin. Oke lah, akhirnya aku berangkat ke rumah abangku. Sebenarnya jalan menuju rumah abangku tuh ada 3 jalan. Jalan yang pertama itu lewat kota, langsung nembus jalan protokol, terus masuk ke area kabupaten. Yang kedua lewat sawah-sawah. Yang ketiga sama lewat sawah-sawah juga, cuman jalannya tuh lebih banyak belokan, lebih banyak daripada opsi yang kedua. Jadi akhirnya aku mutusin untuk pilih opsi yang kedua, walaupun aku akan melewati sawah-sawah yang pernah rame kejadian bertanda kutip, bukan kejadian orang bunuh diri, tapi di sana tuh emang disebut warga sebagai zona merah. Bener-bener sangat berbahaya menurut warga sekitar. Aku kurang tahu tuh berbahaya kayak gimana. Yang penting itu buat aku agar selalu hati-hati ketika lewat sana. Namanya juga jalan yang sesepi itu ya, pasti rawan sekali kejahatan. Entah itu begal, entah itu perampokan, segala macam. Jadi yang aku tanamkan di otakku tuh seperti itu. Sewaktu perjalanan dari rumah menuju rumah abangku jam setengah 11 malam, aku masih baik-baik aja dengan apa ya, dengan perjalanan, suasana dingin di malam hari. Aku masih santai, masih enjoy menikmati hal-hal kayak itu. Dan yang jadi aneh sewaktu aku di jalan itu, gak cuman rasa khawatir yang timbul dari dalam hati, itu apa ya, aktivitas para warga yang biasanya jam 8, jam 9 malam itu mereka udah pada di dalam rumah. Pada malam hari itu masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah, entah itu ngerokok di depan teras, nongkrong sama teman-teman. Aneh gitu lah, bagiku tuh bener-bener aneh. Jadi bukan kayak hari biasanya. Jadi waktu aku masuk ke kampung yang terakhir sebelum aku melewati sawah-sawah itu, di kampung itu ada yang namanya makam kembar. Nah, makam kembar ini adalah 2 buah makam yang saling berhadapan di kiri kanan jalan. Dan makam ini lumayan lebar. Kira-kira kalau dari jalan itu ya, dari barat ke timur, itu kira-kira makan waktu setengah menit dalam kecepatan 40 km per jam. Bisa dikatakan itu luasnya mungkin 200 kalau nggak 300 meter persegi. Dari makam kembar aku harus ke timur selama 2 menitan, lalu baru masuk ke area persawahan yang jalannya itu berbentuk huruf L, letter L gitu.
Dari sana aku lurus, belok ke kiri, setelah itu belok ke kanan. Nah, dari belokan yang terakhir yang ke kanan itu aku lihat satu rumah berwarna putih yang bersampingan langsung sama bengkel mobil. Tapi entah ya itu beneran bengkel mobil atau enggak, aku kurang paham. Cuman tampilannya tuh mirip banget kayak bengkel mobil pada umumnya gitu. Bedanya itu outdoor. Dari sana ada semacam turunan, itu nggak terlalu dalam, jadi cuman mungkin setengah meter lah turun gitu. Saat habis turun, tahu-tahu aku melihat ledakan api di sebelah kanan. Dan ledakan api ini untung banget nggak terlalu gede, jadi ya walaupun nggak terlalu gede, cuma itu bikin aku kaget setengah mati karena itu bener-bener di tempat yang gelap gulita, yang cuma lampu itu ada dari motorku doang. Aku melihat itu sampai bengong beberapa detik karena setelah ledakan api itu ada bola api terbang melayang di atas permukaan tanah. Habis itu aku langsung nancepin gas motor tuh kenceng banget ke arah timur, ngebut banget sampai masuk ke kawasan kampungnya Abang. Nah, di kawasan kampungnya Abang itu untung banget masih ada warga-warga yang masih nongkrong di luar rumah, entah tuh mereka gabut atau gimana, aku kurang paham. Itu bikin aku lega gitu loh. Saking leganya aku lupa kalau ada kejadian barusan. Akhirnya sampailah aku ke rumah Abang. Di sana tuh aku ngebalikin tripod, kita ngobrol, ngopi dulu, santai-santai. Terus pas mau pulang, aku baru inget kalau dapat kejadian kayak itu. Aku ngomong sama Abang, "Bang, gini. Oh ya, Fer, gini Fer, oke Fer." Dia ngasih cerita kalau di sana itu emang sering terjadi seperti itu. Dan yang perlu kalian ketahui adalah sawah-sawah yang aku lewatin itu disebut sebagai zona hitam. Serius, zona hitam. Dan warga sekitar yang berada di timur persawahan dan barat persawahan itu juga mengakui hal yang serupa. Dan emang di sana tuh banyak banget kejadian-kejadian yang aneh, yang sangat gak manusiawi, yang gak masuk akal banget kayak gitu. Termasuk kejadian pada malam itu. Di lokasi itu aku sempat bingung dan sempat bikin story di Instagram, cerita ke teman-teman panjang lebar secara detail, cerita kayak gini kayak gitu, sampai aku bikinlah satu voting, yang dimana voting itu aku ngasih pilihan antara yang aku lihat itu beneran api yang berasal dari obor seorang petani atau wujud setan yang bernama Banaspati. Dan tanpa diduga-duga ternyata teman-teman kebanyakan milih yang Banaspati. Padahal malam hari itu aku sempat kepikiran kalau itu api dari obor seorang petani. Nah, setelah teman-teman pada milih Banaspati, aku diam untuk beberapa saat untuk mastiin lagi ini beneran api dari petani atau enggak. Karena ya kalian tahu lah ya, ini tahun 2021, mana ada orang yang nyalain obor di tengah-tengah sawah dengan keadaan gelap gulita dan itu beneran sendirian di sana. Kecuali kalau itu adalah acara dari kampung, khususnya nih ya di daerah Jawa Timur. Di kampung-kampung itu biasanya kalau ada acara, entah itu kayak Maulud Nabi atau acara sebelum lebaran kayak gitu, orang-orang yang berada di kampung itu pasti keliling muterin desa nyalain obor. Itu rame-rame gitu, ada anak-anak kecil, ada bapak, ada ibu-ibu kayak gitu. Dan ini kayak sebagai tradisi gitu loh. Nah, cuman jadi pukulan keras buatku malam itu yaitu kejadian waktu aku masih kepikiran kalau itu adalah sebuah obor. Dan setelah itu aku sempat bikin voting yang kedua. Aku tanya ke teman-teman, kalian penasaran gak sama lokasi kejadiannya itu? Kalau kalian penasaran, klik gas di bawah biar aku ke tempat lokasinya tadi, ngevideoin tempat lokasinya dan nunjukin video itu di story. Dan bener, banyak banget teman-teman yang milih opsi gas untuk aku berangkat ke lokasi kejadian. Dari situ aku masih panik. Serius, beneran panik, takut banget bakal kejadian sesuatu di sana. Itu aku sampai nenangin diri itu mungkin 1 jam. Dari jam 1 aku bikin voting dan akhirnya aku berangkat ke lokasi kejadian itu jam 2. Ya dengan disupport sama Abang, jadi Abang ngasih support ke aku, gini, kamu berani, itu resikomu lah kayak gitu. Oke, akhirnya aku berangkat jam 2 pagi, pulang ke rumah lewat tempat yang sama
dengan membawa handphone di sebelah tangan kiri dan tangan kanan itu megang setir, megang gas gitu. Nah, untuk cuplikan videonya kalian bisa tonton setelah ini. Apakah kalian melihat sesuatu di sana? Kalau iya, tulis di kolom komentar. Kalau enggak, tulis juga di kolom komentar. Oke, sekarang masuk ke sesi investigasi. Banaspati diketahui itu adalah setan atau jin, aku masih kurang paham, yang berbentuk kepala dengan kobaran api sekitarnya yang mirip banget sama Ghost Rider kalau kalian ngerti. Nah, Banaspati ini digunakan sebagai alat untuk mengirim santet atau teluh, dan Banaspati ini adalah teluh atau santet dengan level yang paling tinggi ketimbang santet yang lainnya. Karena ketika korban langsung dihadapkan dengan Banaspati, mereka akan kehilangan nyawanya. Entah bisa malam hari ini atau esok harinya, nggak ada yang tahu. Banaspati diketahui tinggal di area persawahan, perkebunan, dan bisa juga di area perhutanan. Banaspati diketahui juga mengkonsumsi rasa takut dari para manusia yang melihatnya, itu dihisap rasa takutnya untuk digunakan sebagai tenaga apinya. Ya, aku masih kurang paham sih konsepnya si Banaspati itu kayak gimana. Yang penting tuh dia kayak nyedot sari-sari kehidupannya manusia dan dijadikan untuk tenaganya. Ya mungkin jadikan kayak bensin gitu, akhirnya dia bisa menyala-nyala kayak gitu. Santet atau teluh diketahui adalah perbuatan orang-orang jahat yang gak suka kepada kita atau kepada kalian. Santet ini tuh banyak banget jenisnya. Yang pertama adalah ngirim sesuatu itu langsung ke fisik kalian, bisa berupa paku, bisa berupa spaghetti, bakso yang keluar dari hidung. Dan di setiap teluh atau santet ini itu selalu ada pertandanya. Pertanda pertama itu dari hewan-hewan yang tanpa kalian sadari masuk ke rumah kalian. Dan hewan-hewan ini sebenarnya tuh sangat mungkin banget masuk ke rumah-rumah kalian, karena kita kan nggak ngerti ya ekosistem apa aja yang di lingkungan rumah kita. Nah, untuk hewan-hewan yang gunakan orang jahat atau dukun itu sebagai mata-mata, hewan-hewan ini adalah yang pertama, capung. Diketahui capung ini sebagai penanda mata air itu jernih. Jadi, kalau di dekat rumah kalian itu ada semacam mata air dan mata airnya itu jernih, airnya itu bersih banget, di lokasi itu bakal ada capung. Tapi, kalau rumah kalian itu nggak deket sama mata air dan tahu-tahu ada anak capung masuk ke rumah kalian, yang bisa dikatakan capung itu adalah pertanda santet. Yang kedua,
ada kelabang. Kelabang itu banyak banget jenisnya, cuman yang aku maksud di sini adalah kelabang dengan warna merah menyala. Ketika ada kelabang yang semacam itu masuk ke rumah kalian, itu juga bisa dikatakan sebagai penanda santet itu sendiri. Dan yang ketiga, ada lintah. Sebenarnya untuk lintah sendiri itu ekosistemnya dari tempat-tempat yang lembab kan. Cuman kalau lagi musim kemarau, terus tiba-tiba ada lintah masuk ke rumah kalian, berarti ada kemungkinan rumah kalian juga lagi diawasin sama dukun atau orang-orang yang gak suka sama kehidupan keluarga kalian. Jadi kalau kalian menjumpai hewan-hewan yang aku sebutin barusan itu masuk ke rumah kalian, ada baiknya buat kalian itu langsung ngebunuh hewan itu aja, karena itu digunakan sebagai mata-mata atau CCTV. Yang terakhir, segini aja video dari Viratus pada malam hari ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya, dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga ngerti dan nonton video dari Tension Horror. Atau kalian juga bisa bantu Tension Horror dengan cara berdonasi lewat traktir.id dan Saweria yang ada di kolom deskripsi. Oke, saya Vera Cruz, undur diri dan sampai jumpa di perjumpaan kita berikutnya. Bye.